Film diawali dengan pria yang bernama Max yang sedang berkonsultasi dengan dokter karena masalah dalam hidupnya. Max bisa membunuh orang dengan hanya melihat wajah tampannya saja. Tentu dokter yang mendengarnya tidak percaya. Lalu bagaimana dengan orang tuanya, apakah mengalami hal serupa? Max menjawab bahwa orang tuanya sudah kebal. Jadi awal mulanya ketika ibunya melahirkan, para dokter melihat bayi yang begitu tampan yang belum pernah mereka lihat. Saking tampannya para dokter jatuh hati sampai meninggal dunia. Agar mencegah hal buruk terjadi, Max bersama orang tuanya pindah ke kota terpencil, dan tidak ingin ada korban lagi yang meninggal karena ketampanannya, makanya orang tuanya membungkus mukanya menggunakan perban. Semenjak itu Max tidak dibolehkan bergaul dengan sembarangan orang. Alasan Max meminta kepada dokter ini untuk membantunya menjadi orang normal, namun dokter menganggap Max telah depresi, sampai akhirnya dokter meminta Max membuka perbannya dan alhasil dia pun tersungkur tak berdaya. Karena kejadian itu polisi datang untuk meminta keterangan, namun orang tuanya Max menjelaskan bahwa dokter itu mengalami serangan jantung, dan polisi juga merasa keheranan mengapa setiap ada korban yang meninggal Max selalu bertepatan ada di sana. Sampainya di rumah mereka kedatangan sahabatnya Max yang bernama Jack. Jack menunjukkan foto gadis tetangga desa yang baru dikenalnya lewat aplikasi Facebook. Orang tuanya yang makin hari makin khawatir dengan keadaan Max yang terus-menerus mengurung. Mereka menyarankan anaknya melakukan hal yang serupa untuk menggunakan aplikasi itu. Ketika di kamar, Max menyuruh Jack untuk memukul wajahnya menggunakan batu bata, agar nantinya jika wajahnya jelek mungkin kutukan itu akan berakhir. Namun Jack menolaknya karena sebelumnya dia pernah menggunakan palu, tapi tetap saja orang-orang yang melihatnya tewas seketika. Karena bogeman batu bata oleh si Jack, Max pun harus berobat memastikan patah hidung atau tidak, karena perban di mukanya dia dilihatin orang-orang di sana, yang membuat ibunya menyuruh Max untuk menutupi wajahnya, tapi nampaknya tidak ada sama sekali koran atau majalah yang bisa digunakan untuk menutupi mukanya. Lalu di samping dia ada seorang wanita yang memberikan majalahnya untuknya. Sesampainya di rumah, Jack mengajaknya untuk keluar. Dia akan mengenalkan seorang wanita kepada Max. Awalnya Max menolak, namun setelah diyakinkan dia pun akan mendatanginya. Ketika di sebuah angkringan Jack pergi meninggalkan mereka berdua. Gadis ini bernama Erika. Erika tidak begitu nyaman karena mukanya si Max yang aneh. Namun setelah mengobrol beberapa saat nampaknya Erika mulai berpikir kalau Max pria yang baik. Tiba-tiba ada keributan di tempat itu, yang ternyata pria ini bernama Greg. Greg menghampiri Erika karena Erika adalah mantannya. Saat melihat Max, dia ingat betul bahwa Max adalah orang yang bisa membunuh dengan ketampanannya. Sampai akhirnya Max tak sengaja menyenggol minuman yang baru dipesannya. Karena kejadian itu Greg marah lalu membersihkan air yang tumpah menggunakan mukanya si Max. Namun karena sudah mengacau, Greg dibawa keluar oleh pihak keamanan setempat. Setelah itu Max meminta maaf kepada Erika atas kekacauan ini dan ingin mengajak kencan di lain hari, tapi Erika menolaknya yang membuat Max sangat patah hati. Karena itu Max jadi depresi ingin mengakhiri hidupnya. Namun tak lama kemudian datang seorang wanita yang pernah ditemuinya di rumah sakit yang bernama Alex. Setelah menceritakan keluhan hidupnya dan Alex memberikan nasihat, Max pun mengurungkan niatnya lalu mereka pergi ke sebuah panti jompo. Di sana Alex memperkenalkan Max kepada dua orang wanita tua penderita Alzheimer, saling berbagi pengalaman hidup dan mendengar ada orang yang lebih berat masalah hidupnya daripada dirinya. Max mulai mengerti untuk tidak lagi melakukan hal bodoh seperti tadi. Lalu Alex mengantarkan Max pulang. Dia cuma mau memastikan bahwa Max sampai ke rumahnya dan hal konyol yang dilakukannya tidak terulang lagi. Sebelum berpamitan, Max mengajak Alex untuk berkencan, namun Alex menolaknya karena di hari itu dia mempunyai urusan yang belum diselesaikan. Pertemuannya dengan Alex lalu ia ceritakan kepada Jack. Sangat disayangkan, Jack berkata kenapa Max tidak menanyakan akun medsosnya untuk mengenalnya lebih jauh. Maka dari itu Jack memberi saran agar Max lebih berani untuk mendekati seorang wanita. Keesokan harinya Max menunggu di tempat di mana Alex akan menggunakan bis untuk menuju ke sekolahnya. Setelah itu Alex datang lalu menanyakan kenapa Max berada di sini. Yang dijawab oleh Max tentu dia menunggunya. Setelah bercakap beberapa saat, Alex memutuskan untuk bolos sekolah, lalu mengajak Max ke sebuah minimarket. Sampainya di sana Alex membeli permen jelly yang begitu banyak untuk digunakan mandi. Dia sudah biasa melakukan hal ini karena ada kesenangan tersendiri untuknya.
Setelah itu Max menceritakan tentang kondisinya yang tidak normal, tapi Alex ternyata sudah mengetahuinya dari cerita orang, dan saat itu Alex juga mengungkapkan kondisi dirinya bahwa dia mengalami kelainan jantung, di mana organ vitalnya akan mengembang ketika terlalu senang, yang itu artinya Alex tidak bisa leluasa meluapkan emosinya dan rasa senangnya, maka dari itu dia menggunakan alat pendeteksi jantung untuk menstabilkan perasaannya. Saat di kamar Jack menelponnya, dan ketika tahu melihat Max sahabatnya lagi bersama wanita, Jack merasa terkejut dan menyuruhnya untuk melanjutkan kegiatannya, dan lalu Alex meminta untuk melihat matanya Max sedikit saja. Setelah mengizinkannya Alex melepas kacamatanya, tapi tak berselang lama orang tuanya Max datang, dan mereka tidak percaya bahwa anaknya mempunyai teman wanita. Tentu hal itu membuat mereka senang. Mereka juga memperkenalkan gadis anak dari teman mereka yang bernama Yusen. Dia akan tinggal di rumahnya karena saat ini Yusen sedang melakukan kegiatan pertukaran pelajar. Hubungan Max dan Alex jadi semakin dekat. Max merasa nyaman dekat dengan Alex yang bisa menerima dan tidak peduli bagaimana buruk dan terkutuknya Max bagi orang-orang di sekitarnya. Dia sama seperti orang tua dan teman dekatnya. Max jadi suka menghabiskan waktu bersama Alex di sebuah panti. Suatu malam orang tuanya meminta Max untuk mengajak jalan-jalan Yusen keluar. Jika dia pergi sendirian Yusen tidak begitu tahu jalan di kota tersebut dan takutnya tersesat. Keesokan paginya Max pergi ke sebuah gunung bersama Alex, Yusen, Jack dan pacarnya Jack yang bernama Luna. Ketika Jack meminta bantuan Alex untuk mengambil fotonya, tiba-tiba Luna melihat tangan Alex yang berdarah. Max yang melihatnya langsung mengobatinya dan membalut tangannya menggunakan sedikit perban yang berada di wajahnya. Hal itu membuat perasaan Alex tak karuan dan alat jantungnya berkedip-kedip. Malam pun tiba di sebuah tenda. Max menyuruh Alex menutup matanya, lalu setelah itu dia membuka kain di wajahnya dan meraih tangan Alex untuk diletakkan ke pipinya. Alex tidak bisa melihatnya namun dia bisa merasakan bahwa Max benar-benar pria yang tampan. Selagi tampan semuanya aman ya. Lalu Alex bertanya apakah Max pernah ciuman, yang dijawab oleh Max belum pernah, dan tiba-tiba Alex menciumnya. Karena kejadian semalam Alex harus mengecek kesehatannya. Alat jantung yang dipakainya mendeteksi bahwa Alex mempunyai perasaan yang senang. Tentu hal itu tidak baik untuknya mengingat dia mempunyai penyakit yang begitu langka. Ketika di rumah sakit saat Max menemani Jack berobat akibat tangannya terbakar, secara kebetulan mereka bertemu dengan Alex di sana. Lalu Alex memperkenalkan mereka kepada ibunya dan menjelaskan bahwa Max bersama Jack adalah rekan kerjanya di panti jompo. Mendengar perkataan Alex, Jack bersama Max pun merasa kebingungan. Karena itu Max mengajak bertemu kepada Alex. Di sana Max menanyakan soal perkataannya waktu di rumah sakit. Sebelumnya Alex meminta maaf dan dia berkata seperti itu hanya tidak ingin membuat ibunya merasa cemas. Karena hasil pemeriksaan sebelumnya ibunya mengetahui bahwa kesehatan Alex tidak stabil. Alex juga menjelaskan bahwa ibunya sangat khawatir jika dia mempunyai teman pria. Takut sewaktu-waktu jika Alex mempunyai perasaan berlebihan malah berdampak pada penyakitnya. Makanya ibunya menyuruh Alex untuk menjadi relawan di panti jompo. Menurutnya itu lebih aman dan kecemasan ibunya tidak terlalu berlebihan. Suatu hari mereka mendapati kabar bahwa salah satu teman mereka yang bernama Rose mengalami sakit parah. Dokter yang menanamkan peralatan medis di sekujur tubuhnya membuat Alex yang melihatnya merasa sedih. Lalu Alex meminta kepada Max untuk mengakhiri penderitaan Rose. Dengan cara itu dia mungkin tidak akan lagi merasakan sakitnya. Awalnya Max menolak namun setelah berpikir panjang Max pun mulai membuka perban di mukanya. Dan seketika itu Rose tersenyum melihat ke arah Max lalu dia pun meninggal. Setelah pertemuan dengan Alex di panti, Max tidak pernah lagi mendapat kabar darinya. Dia mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Alex. Hingga sampai saat ini Alex tak mau menemuinya, bahkan pesan pun tak pernah dia balas. Di suatu angkringan Max bersama Jack sedang nongkrong. Kebetulan pelayan di sana adalah salah satu teman sekolahnya yang bernama Monica. Lalu Jack mengajaknya untuk pergi malam ini ke sebuah pesta yang diadakan di sekolahnya. Mendengar ajakan tersebut pun Monica menyetujuinya, dan Jack juga mengajak Max untuk ikut bersamanya. Karena penasaran tentang kabar Alex, Max pun mendatangi kediamannya. Di sana Alex menjelaskan bahwa dia harus sering menghabiskan waktu di rumah. Perasaannya yang tak terkendali membuat jantungnya semakin membesar. Alasan dia tidak memberitahukan hal ini kepada Max karena Alex tidak ingin Max terlalu khawatir padanya.
Mendengar hal itu Max tak bisa berbuat banyak untuk kesembuhannya, namun dia ingin mengajak Alex ke sebuah pesta. Tibalah waktu pesta, dansa bersama Max membuat Alex merasa senang, lalu dia berpamitan kepada Max untuk ke kamar mandi, tanpa disadari oleh Max ternyata hidung Alex mengeluarkan darah. Ketika sedang bersama Jack dan Monica, Greg menghampirinya lalu membuat kekacauan, di mana dia ingin membuktikan apakah kutukan yang dibicarakan orang-orang benar adanya. Greg sengaja membuka topeng Max yang akhirnya membuat Monica tewas setelah melihatnya. Di saat bersamaan penyakit Alex kambuh membuat dia dilarikan ke rumah sakit. Ketika Max melihatnya dia tidak bisa menemani Alex, karena Max bersama yang lainnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas meninggalnya Monica. Namun karena tak cukup bukti Max pun dibebaskan. Lalu dia menemui Alex, ternyata Max melihat bahwa Alex selama ini tidak meminum obatnya, penyakit Alex semakin parah dan dia sekarang hanya bisa terbaring di atas brangkar. Lalu Alex berkata kepada Max untuk membuka kain yang berada di wajahnya, agar nanti ketika dia melihatnya Alex bisa meninggal dengan keadaan tersenyum. Bukan tanpa alasan Alex meminta hal ini karena dia berpikir hidup di atas penyakit hanyalah menjadi beban untuk orang tuanya, namun Max menolak lalu meninggalkannya. Ketika di rumah Max memukul wajahnya menggunakan batu bata, namun orang tuanya datang untuk menghentikan kebodohan Max yang lagi menyesali kutukan hidupnya. Pagi harinya Max bersama Jack mendatangi pemakaman Monica. Di sana Jack menyampaikan pesan Alex untuknya, bahwa Alex berusaha menghubungi Max namun mengapa Max menghindarinya. Lalu Jack berkata untuk saat ini bukanlah waktu yang tepat marah kepadanya karena Alex sedang sakit. Setelah diberi nasihat oleh sahabatnya, Max pun mendatangi Alex kembali. Kemudian Alex meminta hal yang sama, yaitu ingin melihat wajah Max untuk terakhir kalinya. Setelahnya Max pun menunjukkan wajah tampannya, tapi nampaknya tidak terjadi apa-apa kepada Alex. Namun tak berselang lama Alex meninggal dunia karena penyakitnya. Akhirnya Max tahu kalau kutukannya tidak bekerja pada orang-orang yang menyayanginya tanpa syarat, seperti orang tuanya, Alex, dan Jack sahabatnya. Kepergian Alex membuat Max sadar bahwa dirinya bukanlah orang yang terkutuk. Dia akhirnya menjadi malaikat maut yang mengabulkan permintaan orang-orang yang memintanya. Oh shit.